Selamat pagi teman-teman, senang sekali saya Adnan Raharja pagi ini mengajak Anda untuk berbincang dalam publik interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Sudah hadir bersama saya di studio Andika Media narasumber dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Yang pertama ada Dr. Muhammad Ridwan SPB atau Spesialis Bedah Umum dari Rumah Sakit HVA. Apa kabar Dr. Ridwan? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adnan ketemu lagi. Wah, makin kinclong saja ini. Keren ini dokter ini. Alhamdulillah. Pasiennya banyak ya. Yeah. Sibuk terus ya. Iya iya. Kemudian di sebelahnya juga ada narasumber kedua, ada Mbak Leni Kusmadewi, Kepala Humas Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Apa kabar Mbak Leni? Alhamdulillah baik Mas Adnan. Ketemu lagi ya? Iya ketemu lagi ya. Minggu lalu gak ketemu ini. Oh iya, cukup lama ya kita gak ketemu ya. Tapi tetap sehat. Kemudian apa ya, vibes-nya adalah positif terus ya. Ya. Nah itu yang penting. Ada promo-promo menarik gak di Rumah Sakit HVA? Insya Allah pastilah nanti ada. Nanti di akhir sesi kita bahas tuntas ya. Ada promo-promo atau mungkin penawaran menarik yang bisa dimanfaatkan teman-teman ya. Betul, layanan apa ya, excellence begitu ya. Excellent service yang diluncurkan oleh teman-teman dari Rumah Sakit HVA. Nanti kita akan bahas di akhir sesi bersama dengan Mbak Leni. Saya sekarang ke Dr. Ridwan. Dr. Ridwan, saya ngikuti loh IG-nya. Terima kasih Mas Adnan. Aktif terus ini beliau, ini sehat, event lari segala macam. Ini bagian dari membentuk kualitas kesehatan yang prima gitu ya dok ya. Life balance betul. Termasuk juga kaitan dengan tema kita hari ini, yaitu tentang memahami penyebab dan gejala awal usus buntu. Betul sekali. Nah kalau tidak segera diatasi bisa menjadi masalah besar ya dok. Betul sekali ya. Jadi yang awalnya ringan bisa menjadi besar apabila tidak teridentifikasi sejak awal. Nah, bisa dijelaskan sebenarnya pengertian dari usus buntu ini kondisi yang seperti apa dok? Betul. Jadi saya hari ini membawakan topik yang sebenarnya ringan ya, kasus di dalam praktek saya sehari-hari. Jadi hampir setiap hari itu saya melakukan operasi usus buntu. Oh iya. Saking banyaknya kasus pasien usus buntu. Wow. Nah, makanya saya membawa topik ini agar orang-orang atau masyarakat ini lebih aware terkait masalah nyeri perut. Nah, saya mau menjelaskan dulu apa sebenarnya usus buntu dan tempatnya itu di mana. Jadi sebenarnya semua orang itu punya usus buntu. Semua orang punya. Cuma tidak lagi radang atau tidak lagi membengkak. Jadi bukan penyakit yang tiba-tiba, tapi memang semua orang punya usus buntu. Sedangkan penyakitnya disebut dengan peradangan pada usus buntu. Nah, tempatnya ini di mana? Jadi tempatnya secara normal ini berada di kanan bawah, perut kanan bawah. Perut kanan bawah. Ya, ini bagian dari usus besar yang bagian ujung. Jadi kalau diurut ya dari atas sampai bawah ya. Yang pertama ini mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, baru usus besar. Lah bagian antara penghubung usus halus dan usus besar ini Allah menciptakan seperti rumbai cacing, seperti kelingking. Jadi ada jalan usus buntu lah, sisa lah seperti itu. Nah zaman dulu itu kononnya tidak memiliki manfaat. Setelah itu penelitian-penelitian dilakukan, ternyata memiliki manfaat yang cukup besar, tetapi juga akan memiliki resiko penyakit, yaitu apabila terjadi peradangan. Nah, manfaatnya sendiri yaitu satu, sistem kekebalan tubuh. Ternyata di sana itu ada pusat militer lah kalau misalnya di suatu negara. Jadi ada sel-sel limfosit B dan T yang apabila kita makanan yang tercemar, makanan yang kotor, dia membantu menyerang melawan bakterinya. Yang kedua sebagai bunker. Jadi ada suatu bakteri-bakteri baik yaitu Lactobacillus yang tersembunyi di situ. Jadi apabila kita diare, kita minum antibiotik, semua bakterinya sudah keluar. Bakteri baiknya ini yang tidur di sana atau istirahat di dalam usus buntu ini akan keluar, akan mengisi seluruh pencernaan lagi. Jadi manfaatnya lebih ke pertahanan tubuh. Ya. Betul. Jadi memang dalam 20 atau 30 tahun terakhir ini setelah diteliti ternyata manfaatnya cukup besar gitu ya. Nah, sedangkan peradangan usus buntu ini bagaimana? Jadi
yang awalnya mungkin ukurannya sekitar normalnya ya 5 sampai 7 cm untuk panjangnya, diameternya kurang dari 1,2 cm. Jadi ya kelingkingan lah kurang lebih lebih kecil dari satu kelingking ini. Itu normalnya. Tapi apabila terjadi suatu peradangan akan ukurannya membesar bisa 2, 3, 4 kali lipat. Besar sekali. Nah, ini yang mau tak jelaskan penyebabnya apa ini kok orang-orang ini bisa jadi peradangan pada usus buntu. Oh iya. Nanti teman-teman juga bisa bergabung sambil limirung juga dalam perbincangan ini. Silakan 0811 3454 080 0811 3454 agar nanti langsung ditanggapi oleh Dr. Ridwan. Kalau usus buntu sebenarnya bisa dialami laki-laki atau perempuan atau hanya salah satu yang lebih kuat preferensinya kemana? Secara epidemiologi atau munculnya penyakit usus buntu paling banyak pada dewasa muda. Remaja sekitar usia 15 tahun sampai 25 tahun ya. Jadi dewasa muda ini paling banyak literasi epidemiologinya. Kemudian yang kedua dewasa agak lanjut, kemudian anak-anak. Jadi anak-anak memang bisa, tapi ya juga jarang. Anak-anak itu maksudnya kurang dari 12 tahun. Lebih banyak dewasa muda. Kemudian untuk perbandingan laki-laki dan perempuan kurang lebih sama. Ya. Jadi saya menangani pasien kasus usus buntu ini 50-50. Menurut literatur pun juga 50-50. Tapi paling banyak kalau misalnya usia 15 sampai 25 tahun mengeluh nyeri perut kanan bawah, saya mikir utamanya usus buntu, tapi penyakit-penyakit lain harus saya singkirkan. Oke. Nanti tak jelaskan apa saja yang menjadi kecurigaan lain selain usus buntu pada nyeri perut kanan bawah. Supaya kita makin lengkap literasinya, Dok, penyebab dari usus buntu ini karena apa? Ya gini, jadi penyebab utama yaitu karena ada sumbatan. Jadi kan tadi saya jelaskan seperti kelingking, jadi seperti terowongan atau usus sisa lah, seperti itu. Apabila ada kotoran atau feses atau tinja kita yang keras masuk ke dalam lumen usus buntu tersebut dan menjadi sumbatan atau blokade, sehingga bagian ujung dari usus buntu yang menghasilkan cairan normal di tubuh atau menghasilkan bakteri normal itu tidak ada jalan keluarnya. Cairannya tetap produksi normal karena mukosa itu kayak kulit di dalam bibir ini yang mengeluarkan air terus kan. Nah itu dia mengumpulkan cairan 5 cc, 7 cc, 10 cc. Karena tidak ada jalan keluarnya akhirnya menjadi pembengkakan. Nah di sana kan juga ada sel-sel yang membantu militer tadi. Ditambah dengan tingginya itu, bakteri yang menginfeksi di bagian ujung itu saling serang. Akhirnya bertambahlah peradangan yang cukup berat kayak gitu. Jadi nomor satu adalah sumbatan. Sumbatan yang paling sering karena feses yang keras. Itu jadi, karena apa, Bang? Ditahan atau apa ya karena jadi yang pertama bisa karena kurangnya makan berserat. Nah, jadi pasien saya itu kalau tak kumpulkan ya masih nona, masih mas-mas lah ya. Dok, saya nyeri perut kanan bawah. Terus Mas biasanya nya atau buang air besarnya berapa kali dalam waktu seminggu? Saya 2 sampai 3 kali, Dok. Jarang ya. Iya lah, suka makan sayur apa tidak? Saya nggak suka sayur, Dok. Jarang makan sayur. Ya tapi pernah sih, tapi jarang. Kemudian biasanya makan apa? Saya ya makan mie, makan seblak, ya maklum anak kos ya kayak gitu. Jadi memang kurangnya serat, kurangnya minum mengakibatkan memang dia untuk pengeluaran dari fesesnya itu lebih jarang. Nah, sehingga penumpukan feses yang ada di dalam perut yang begitu lama akan menjadi pengerasan sehingga masuklah ke dalam saluran usus buntu. Seperti kayak selat Hormuz kalau diblokade, bagian yang antri ini banyak, lama-lama akan membludak seperti itu. Nah, itu teman-teman, silakan kalau Anda punya gejala-gejala atau ya kecurigaan tentang hal yang sama seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ridwan tadi, langsung bisa komunikasi ke 0811 3454 000, 0811 3454 000. Pertanyaan Anda nanti akan dijawab oleh Dr. Muhammad Ridwan, spesialis bedah umum dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Sesaat lagi kita akan kembali.
Bu Siti, usia 38 tahun warga Karangrejo, Tulungagung, mengeluhkan nyeri perut yang awalnya terasa di sekitar pusar, kemudian berpindah ke perut kanan bawah sejak 2 hari terakhir. Nyeri semakin terasa berat saat berjalan dan disertai mual. Apakah ciri-ciri tersebut adalah juga tanda usus buntu? Gejalanya seperti apa ya? Pak Tatang Supriyatnya di Kediri, ciri paling spesifik dan menonjol atau deteksi dini bahwa terjadi usus buntu seperti apa ya, Dok? Bu Siti Masito di Taipei, Taiwan, penyebab usus buntu itu seperti apa? Baik, dokter langsung bisa ditanggapi gejala. Oke, baik. Jadi ini kita memang mau masuk ke segmen tentang bagaimana gejala awal dari usus buntu dan gejala lanjut pada usus buntu. Ya. Oke, jadi ketiganya kebetulan sama ya. Tadi dari Pak Tatang, Bu Siti Masito dari Taiwan. Termasuk penyebabnya tadi sudah kita bahas juga ya tadi. Ya, penyebabnya sudah sekarang gejala terlewat ya. Nah, terus kemudian apa itu nomor 1 tadi, nyeri perut ulu hati menjalar ke kanan bawah disertai dengan mual dan muntah. Nah, itu sebenarnya sudah full blown gejala curiga ya, Jadi karena kita memang belum melakukan pemeriksaan, tapi gejala awal pada pasien usus buntu itu seperti sakit mah awalnya. Nyeri pada ulu hati dulu karena penjalanan sarafnya itu dari atas ke bawah. Meskipun yang radang yang bawah saja. Jadi nyerinya biasanya di ulu hati dulu. Seperti rasa mah, mual-mual, tidak nyaman, kok tiba-tiba menjalar ke kanan bawah. Itu perut juga kembung juga, Dok ya? Bisa kembung, bisa mual, bisa muntah, kemudian khasnya menjalar ke kanan bawah. Ini memang kita curigai suatu peradangan pada usus buntu disertai dengan demam, dan demamnya ini biasanya ringan. Jadi kayak anget-anget aja, sekitar di 37,5 ya 38. Jadi kalau misalnya masih belum bocor usus buntunya, masih radang saja, biasanya demam ringan, jarang yang langsung demam tinggi. Jadi gejalanya sesuai ya, jadi nyeri perut ulu hati menjalar kanan bawah. Karena ini gangguan pada pencernaan, biasanya mual, nafsu makan turun, mual tidak kuat, akhirnya muntah. Nah, kayak gitu. Ditambah demam ringan atau sumer-sumer. Terutama saat bergerak nyerinya. Jadi buat dari tidur ke duduk, duduk ke berdiri, dari tidur miring kanan atau miring kiri bertambah sakit ya. Bertambah sakit sebelah kanan bawah. Ini untuk gejala awalnya ya. Kalau misalnya sudah pecah nih, ternyata usus buntu tadi dia radang sampai dia di batas kemampuannya, akhirnya meledos, meletus. Apa yang terjadi? Penyebaran bakteri dan infeksi nanahnya keluar ke seluruh perut. Nah, ini baru perutnya keras, mual muntahnya bertambah, sudah tidak bisa makan, demam tinggi, lemas, yang paling berat sampai penurunan kesadaran karena sudah sepsis. Infeksinya dari kanan bawah menyebar ke seluruh perut, nyeri seluruh perut, nyebar ke seluruh darah. Ini yang telatnya ya. Jadi telatnya usus buntu yang pecah itu seperti itu. Sesek, kesadaran menurun, perutnya teraba keras, nyeri seluruh lapang perut. Seperti itu. Resiko paling serius bisa seperti apa, Dok? Ya, sepsis itu menyebarnya infeksi dari usus buntu ke seluruh perut ke dalam darah. Itu yang paling berat, seperti itu. Nah, untuk deteksi dininya seperti apa supaya kita nggak sampai pada level itu, Dok? Betul ya. Jadi banyak yang tanya, Dok, cara mencegahnya bagaimana? Yang pertama, diet yang tinggi serat dulu. Dok, ditahan dulu sebentar. Siap. Ada penelpon ingin bergabung sepertinya ya. Kita angkat dulu ke Santi. Bergabung Pak Agung di Rejomulyo, Kota Kediri. Pak Agung. Selamat siang. Selamat siang. Monggo silakan langsung ke pertanyaannya, Pak. Saya Agung dari Rejomulyo. Oke, Pak. Saya mau tanya, Dok. Tahun 1984 itu orang tua saya itu operasi usus buntu. Nah, terus katanya itu sering makan yang mengandung biji-bijian seperti sambal atau cabai atau jambu. Dulu konon itu katanya. Nah, terus hal yang seperti ini benar apa enggak? Mitos atau fakta begitu ya, Pak Agung? Apakah itu memang penyebabnya karena
pola makan. Nah, terus bagaimana cara mencegahnya atau supaya tidak terkena usus buntu itu? Karena tadi kalau melihat kan banyak gitu loh. Yeah. Saya khawatir anak-anak saya juga paling enggak saya bisa memberitahu gitu. Yeah. Itu Dok, terima kasih. Baik, Pak Agung, terima kasih dimonitor lewat radio ya jawabannya dokter. Monggo dokter. Terima kasih Pak Agung. Jadi ini jadi membahas mitos atau fakta tentang sering loh kita dengar. Betul. Iya. Ya, jadi saya sebelum sekolah dokter pun dengar itu. Jadi kalau misalnya makan biji semangka atau ketelan biji semangka atau kena biji atau lombok bisa menyebabkan peradangan pada usus buntu. Jawabannya adalah mitos sebenarnya. Mitos dikarenakan tidak semudah itu si biji-bijian itu masuk ke dalam rongga situ. Cuma memang ada di literatur ya. Di literatur itu memang ada sumbatan yang disebabkan oleh benda asing. Nah, benda asing ini apapun yang masuk. Ya mungkin biji tapi frekuensinya itu 0,0 berapa persen gitu. Jadi bukan suatu fakta yang menjadi penyebab utama. Jadi selama saya menjadi dokter bedah berkali-kali operasi tidak menemukan biji apapun di tempat usus buntu. Benar-benar cuma adanya tinja yang keras. Jadi jawabannya adalah mitos. Jadi jangan takut untuk kita makan-makan yang real food ya. Jadi kan jambu biji, semangka itu kan real food. Jadi lambung kita itu kuat sekali. Jadi apapun yang kita makan itu bakalan dicerna oleh asam lambung yang dapat menghancurkan makanannya, ditambah mekaniknya lambung ini menghancurkan kayak ngejus. Nggak perlu harus di blender dulu. Sebenarnya kalau kita makan daging utuh aja keluarnya enggak jadi daging. Fresh food ya boleh ya. Ya, jadi itu mitos. Jadi jangan takut untuk makan yang real food termasuk biji-bijian ya. Kalau misalnya di literatur ada itu sudah semua berarti tidak boleh makan biji. Padahal kita nasi itu ya biji, kacang ya biji lah. Kan ternyata di balik itu setelah dokter-dokter semua itu operasi itu kasusnya sangat jarang sekali ya. Bahkan saya belum pernah nemui saya buka ada biji jagung atau biji jambu, itu tidak pernah. Paling sering adalah feses atau kotoran yang keras. Nah, cara mencegahnya gimana? Ini saya mau ngobrol tadi ya. Pertama, diet tinggi serat, olahraga rutin. Jadi terbukti orang atlet itu permisi ya, BAB itu rutin. Orang yang cuma tidur-tiduran, kerja pulang tidur, mager-mager gitu. Betul. Makan snack, gorengan, BAB-nya jarang. Itu ya. Makanya dengan olahraga itu akan meningkatkan intensitas pergerakan di usus. Ususnya lebih aktif, jadi energinya banyak, aktif, akhirnya apa? BAB-nya lebih lancar kayak gitu. Jadi orang yang sudah makan serat tapi tidak olahraga ya kurang lancar, atau sebaliknya sudah olahraga tapi tidak makan serat ya sama, tidak lancar. Jadi harus diimbangi. Pertama diet yang tinggi serat, cukup air putih 8 gelas atau 2 liter per hari, ditambah dengan aktivitas yang cukup olahraga, paling 2 kali seminggu insya Allah sudah cukup. Ya, jadi olahraganya rutin. Ada saran olahraga yang paling baik itu apa? Sama, sesuai dengan kemampuan umur. Jadi kalau misalnya masih muda ya yang kardio bisa, kardio seperti lari, sepedahan, renang. Kemudian yang bertambahnya usia mungkin jalan jauh atau jalan cepat kayak gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan usianya lah gitu. Jadi tidak ada patokan biar tidak usus buntu harus lari ini, harus ini. Jadi sesuai dengan kemampuan ototnya, kemampuan usianya, dan kemampuan lain-lainnya. Gitu. Jangan dipaksakan ya kalau memang ya, usianya betul sekali. Sudah tua gitu suruh basket ya tidak bisa. Mungkin ya jalan aja ya. Baik, ada penelpon kembali sepertinya ingin bergabung. Kita ke gatekeeper email. Bergabung Bu Catur, warga Jajar Talun Blitar. Bu Catur. Ya, selamat siang. Ya, silakan Bu pertanyaannya. Ya, mau tanya biji lombok cabai itu apa pengaruh Dok? Ke usus buntu. Saya tahun 2024 usus buntu pecah Dok di dalam. Terus ususnya itu dipotong. Iya. Siap. Sekarang sudah sembuh ya Bu ya?
Ya, alhamdulillah sudah, tapi penyembuhannya itu lama. Oh, baik. Baik, Bu Catur, jawabannya dimonitor lewat radio ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu Catur dari Talun Blitar. Dokter, ini mungkin terlewat ya. Iya. Jadi, yes, Bu Catur ya, selamat pagi dari Blitar ya. Jadi apa itu biji lombok seperti biji-biji yang lain. Jadi secara literatur atau secara empiris ya, itu sangat kecil sekali untuk terjadi sumbatan. Apalagi ukuran sebiji lombok itu cuma sekitar 2 sampai mentok-mentok 3 mili. Padahal rongganya itu sekitar 4 sampai 5 mili, jadi nggak sampai menyumbat lah. Ya, nggak sampai nyantol gitu. Nggak sampai nyantol ya. Jadi ya. untuk biji lombok aman Bu, jadi tidak dapat menyebabkan usus buntu secara langsung. Cuma kalau misalnya kita makan lombok sama gorengan-gorengannya ini yang terlalu banyak, akhirnya bikin kotorannya kita keras, kita mager, ndak olahraga, numpuk terlalu lama di usus besar, dia cari jalan keluar turun, masuklah ke usus buntu, akhirnya radang. Lama-lama nggak ndang ditangani dengan baik, pecah. Nah, ini yang sudah terjadi. Kalau pecah itu yang harusnya buka di kanan bawah saja cuma 3 sampai 4 cm, jadi buka tengah yang 12 sampai 15 cm. Iya. Karena kenapa kok buka tengah kalau operasi? Karena harus bersih-bersih, bongkar-bongkar. Jadi semua nanah yang sudah dihasilkan atau sudah dibomkan oleh usus buntu ini harus saya bersihkan gitu. Makanya memang penyembuhannya setiap orang beda-beda, nggak bisa dipukul rata. Jadi usus buntu yang ringan kemudian sama usus buntu yang pecah tentu penyembuhannya berbeda, begitu ya. Ya, supaya kita nggak hanya tergiring masalah mitos saja ya. Betul. Ini perlu di masyarakat kita kan banyak beredar informasi-informasi yang kadang belum tentu jelas. Karena hanya turun temurun atau mungkin hanya katanya-katanya gitu ya. Seperti kayak habis operasi tidak boleh makan telur sama ayam, itu mitosnya kuat Mas Yan. Betul. Teman-teman, masih ada kesempatan untuk Anda bertanya tentang tema kita, yaitu memahami penyebab dan gejala awal usus buntu. Bersama narasumber Dr. Muhammad Ridwan, SPB, spesialis bedah umum Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Kita masih ada di Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, masih bersama dengan narasumber Dr. Ridwan atau Dr. Muhammad Ridwan, SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Dokter, kalau adakah semacam metode yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi dini? Saya nanti ada gejala-gejala usus buntu atau enggak, kemudian bagaimana sih supaya saya memastikan ini bahwa saya enggak kena atau mungkin udah ada gejala-gejalanya, Dok? Oke, baik. Jadi sebelum ke pelayanan kesehatan ya, jadi kita itu wajar kepo lah. Ini benar usus buntu atau tidak? Betul. Ini jadi dokter diri sendiri. Betul. Jadi bisa dari dokter sendiri atau mungkin membantu keluarganya ada yang sakit, kita paling enggak identifikasi di awal lah. Ini apa itu memang mengarah apa tidak. Jadi setelah tadi ada muncul keluhan nyeri perut di bagian ulu hati seperti mah menjalar ke kanan bawah, diikuti dengan nafsu makan turun, kayak enggak nyaman lah untuk makan, mual, kadang sampai muntah sama demam ringan, ya kita perlu coba nih, kita pegang sebelah kanan bawah, kita pegang sendiri. Di perut ya? Betul. Perut. Kalau kanan bawahnya ini teraba nyeri tekan, dilihat lagi keras atau tidak. Kalau misalnya kita bandingkan kiri dan kanan lebih keras, ya, kita bisa lebih ke curiga Mas Yan. Jadi belum tentu. Makanya tadi akan saya jelaskan penyakit apa saja kanan bawah yang memang menyerupai usus buntu. Jadi kita pegang sendiri, atau mungkin kalau kita punya putra putri atau keluarga yang di rumah nyeri seperti itu, coba kita tekan kalau memang ada tahanan atau ada nyeri, sebaiknya memang periksa. Periksa di vaskes tingkat 1 terlebih dahulu. Jadi mungkin ya nggak keburu langsung ke dokter bedah, jadi bisa ke dokter umum atau ke puskesmas untuk identifikasi, karena beliau akan men-screening terlebih dahulu apakah ini murni memang karena sakit mah aja atau memang mengarah ke penyakit usus, yaitu usus buntu.
Itu saja ya. Sederhana sebenarnya. Sederhana. Jadi nyeri kanan bawah atau teraba keras. Mungkin nyerinya juga bisa bertambah saat dari tidur ke duduk, duduk ke berdiri, dari tidur ke miring kanan atau miring kiri. Pokoknya gerak yang bikin kontraksi otot itu tiba-tiba nyeri. Itu atau mungkin lari ya, Dok ya? Ya, bisa lari. Sakit ya? Kita buat jalan cepat atau lari atau bersepeda kok sakit di kanan bawah. Nah, itu sebaiknya memang periksa terlebih dahulu. Jadi belum pasti usus buntu, tapi kita ya harus screening lebih awal. Baik. Ya. Ada penelpon yang ingin bergabung sepertinya. Email. Bergabung Pak Tri Haryono di Sanan Kulon Blitar. Pak Tri, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Silakan, Pak. Saya mau tanya ke Pak Dokter. Tadi menjelaskan tentang olahraga. Nah, pertanyaan saya, orang kerja keras, misalnya jagal, itu kan setiap hari motong kambing, itu kan juga berkeringat. Itu termasuk olahraga atau bukan? Itu aja. Itu saja. Baik. Terima kasih, Pak Tri. Terima kasih. Jawabannya bisa dimonitor lewat radio. Silakan, Dokter Ridwan. Baik. Jadi gini, Pak. Memang kerja sehari-hari sama olahraga memang berbeda sebenarnya. Jadi olahraga itu ada suatu intensitas ritme yang teratur dengan peningkatan heart rate itu tekanan nadi kita yang meningkat karena olahraga. Kalau misalnya Bapak setiap hari jagal tadi. Jagal enggak sampai ritmik ya, bukan disebut olahraga, itu disebut dengan aktivitas sehari-hari. Seperti ya saya ibu rumah tangga nyapu terus saja. Dok, saya wis tidak perlu olahraga, saya setiap hari bersih-bersih nyapu lah. Itu sebenarnya bukan disebut suatu olahraga, tapi disebut dengan orang yang aktif. Ya. Orang yang aktif tapi bukan disebut dengan olahraga. Olahraga sendiri yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara ritmik dan teratur sehingga meningkatkan detak jantung ya kurang lebih 10-15%. Ya, jadi kayak kita lari nih, mesti kan deg-degan. Jalan cepat lama secara teratur ya deg-degan kayak gitu. Tapi misalnya jenengan jagal jalan ke pasar ya olahraga jadinya. Jalan cepat atau naik sepeda ke pasar ya olahraga. Tapi misalnya dilakukan di tempat itu cuma jagal aja ya aktif aja. Apalagi kalau lari ngejar dombanya. Nah, itu jadi olahraga, Pak. Gitu. Jadi titiknya ada di tindakan yang dilakukan secara ritmik ya, dengan peningkatan heart rate atau nadinya jadi berdebar. Nah, itu yang disebut dengan olahraga. Jadi kalau jenengan sebelum jagal nguber kambingnya sampai menggeh-menggeh, nah itu bisa disebut. Caranya sebenarnya idealnya berapa kali dalam sepekan, Dok? Ya, jadi memang tadi setiap usia, setiap orang berbeda-beda, setiap sesuai kemampuannya. Tapi ya kalau misalnya dikatakan ideal minimal 2 atau 3 kali dalam waktu 1 minggu. Dan itu pun enggak yang olahraga itu harus jauh gitu enggak. Mungkin cuma 15 menit, bisa dengan aerobik, bisa dengan bersepeda 15 menit full atau jalan cepat 15 menit sampai 20 menit sehingga ada kalori yang terbakar, ada heart rate yang meningkat, kemudian ada intensitas yang ritmik. Lah itu yang disebut. Jadi kalau misalnya ideal 2-3 kali seminggu itu yang bagus. Kalau enggak bisa 1 minggu sekali begitu. Tapi rutin ya. Rutin ya. Habis olahraga nanti vakum 1 tahun nih, jangan. Jadi itu. Jadi bukan kita bekerja itu dianggap Dok saya nggak tidur aja cuma nulis saja. Ya itu bukan olahraga. Jadi olahraga itu harus ada tadi ritmik ya. Betul. Ada penelpon kembali? Email? Bergabung Mbak Lis di Tulungagung. Mbak Lis. Iya, selamat siang, Dok. Selamat siang. Tulungagungnya mana, Mbak? Kenapa, Dok? Tulungagungnya di mana, Mbak Lis? Oh, saya di Sembung, Dok. Saya di Sembung. Silakan. Ya, Dok. Saya kan ada nyeri itu sebelah kiri ya, perut sebelah kiri di bawah itu tembus ke punggung. Kalau berduduk nyeri sekali ya. Terus kadang tuh pindah ke kanan gitu. Terus setelah itu kalau buat duduk berdiri itu telapak kaki itu yang paling bawah sendiri itu sakit. Telapak kaki. Kenapa, Dok? Iya. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan. USG. USG juga sudah hasilnya.
Hasilnya? Ronsen cek darah itu hasilnya apa? Kalau ronsen nggak ada masalah ya dok ya, kayak baik-baik saja semua. Ya USG semua baik-baik saja. Cuma ronsen itu ada saraf kecepet. Tapi kenapa kok bisa menjalar ke sebelah kanan juga gitu ya dok ya? Baik. Usia Mbak Lis berapa? Saya 43. 43. Baik. Biar ditanggapi dokter ya. Di monitor lewat radio Mbak Lis, terima kasih. Ya, makasih. Baik, Mbak Lis di Tulungagung, Sembung Tulungagung dari tempatnya. Monggo dokter. Bu Lis, jadi gini, apabila memang ada nyeri di perut kiri, kemudian menjalar ke punggung, kemudian kadang ke kanan, ya memang kalau misalnya dari hasil ronsennya memang didapatkan kecurigaan adanya saraf kejepit, memang bisa jadi sumbernya dari situ. Jadi tulang belakang itu dia suatu tulang yang di dalamnya memang ada saluran saraf atau kabel. Kalau misalnya saraf atau kabelnya itu ada yang kejepit, saraf yang didistribusikan ke bawah itu akan mengalami nyeri. Gampangnya atasnya kalau dipencet, dipijet terus, kecepit terus, akhirnya bawahnya itu nyeri lah. Tergantung distribusinya. Lah nggak lancar akhirnya. Kalau distribusinya kebetulan kena di bagian perut dan bagian pinggang, bisa jadi sumbernya dari situ. Apalagi sudah dilakukan USG, tidak ada permasalahan di bagian perkandungan atau di usus buntu atau batu di ginjal, batu di empedu, nggak ada nih ini di USG sudah clear, berarti memang benar Bu. Jadi kemungkinannya memang saraf yang kecepit bisa karena ini ada perubahan bentuk dari tulang belakang atau bisa karena memang ya degeneratif. Jadi ya harusnya kalau usia 42 mungkin jarang lah keropos, tapi bisa juga karena dia keropos akhirnya sarafnya itu mencotot atau sendinya itu mencotot mendorong si saraf. Solusinya dok? Solusinya ya yang paling mungkin bisa dilakukan adalah renang dulu. Renang itu dengan kita renang, dia akan membantu mengurangi tension pada tulang belakang. Jadi yang dia gini, dia akan merongga. Yaitu jadi olahraga yang disarankan pada pasien dengan nyeri tulang belakang nomor 1 adalah renang ya. Jadi renang itu dengan kita mengapung ya, gravitasinya menurun, kemudian kita menggerakkan tangan ke atas, kaki ke bawah, itu akan mengurangi, mendekompresi itu mengurangi tekanan yang ada di tulang belakang. Itu satu. Yang kedua ya memang harus dilakukan pemeriksaan lanjutan ya? Seperti CT scan atau MRI, bener seberapa berat derajatnya dan apakah perlu ada tindakan. Itu nanti ke dokter spesialis tulang atau ke dokter bedah saraf setempat gitu. Baik, teman-teman, nanti kita lanjutkan diskusi kita yang menarik bersama dengan Dr. Muhammad Ridwan, spesialis bedah umum dari Rumah Sakit Hafia Tulungagung Pare. Bu Titin di Ngadilui menanyakan, saya kalau makan mengunyah terburu-buru, akibatnya saya pernah melilit di perut. Apakah itu ada keluhan pada usus saya? Kemudian ada Bu Ismi, sekarang usia 57 tahun, apakah benar radang usus buntu ada faktor genetik? Soalnya saya tahun 2007 operasi usus buntu, terus kemudian di tahun 2018 anak saya juga operasi. Anak saya itu juga perempuan ketika operasi umur 20 tahun. Baik, kita akan ikuti bahasan atau jawaban dari Dr. Ridwan setelah kita ikuti info ekspres dulu. Kita masih di Publik Interaktif bersama Rumah Sakit Hafia Tulungagung Pare. Beberapa pertanyaan sudah masuk. Monggo Dr. Ridwan bisa ditanggapi. Oke, terima kasih Mas Adnan. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Titin ya. Bila saya makan terburu-buru kok biasanya melilit ya. Jadi memang benar ya. Jadi usus ini kan bekerja berlapis-lapis lah. Mulut itu sebagian dari awal dari pencernaan, mengunyah. Makanya Allah menciptakan gigi geraham ini yang kuat untuk menghancurkan makanan. Kemudian lanjut ke kerongkongan, jalan saja, baru ke lambung itu di jusnya. Nah, apabila kita makan terlalu buru-buru, tidak dikunyah dengan baik, langsung ditelan aja. Misalnya makan daging ya, daging yang keras, yang alot langsung ditelan lah, kayak gitu, langsung ditelan. Apa yang terjadi? Akan terjadi usaha yang cukup keras dari pencernaan untuk menghancurkan makanan. Yang terjadi pengosongan dari pencernaan ini akan lebih lama. Jadi makanya rasanya agak kayak melilit. Melilit yang dirasakan itu adalah usaha si usus atau lambung mencerna lebih keras makanan yang tadi masuk
tidak terkunyah dengan baik. Kerjanya pencernaan lebih keras ya? Lebih keras ya. Sebenarnya ya harusnya sih lancar-lancar aja nantinya. Cuma akan merasakan perasaan timbul yang tidak nyaman. Sehingga pengosongan lambungnya agak lama. Biasanya kan 4 jam itu sudah turun nih. Ini tidak turun-turun karena yang dicerna masih belum terlalu hancur. Akhirnya tubuh ini ya punya sensor gimana harus menghancurkan itu sampai biar menjadi lancar seperti itu. Jadi solusinya ya kita makanya minum terlebih dahulu air putih sebelum makan, kemudian makan secukupnya. Kita kan bagi ya lambungnya itu udara, air sama makanan. Nah, kalau misalnya full makanan juga pengosongan lambungnya lama. Ya, karena harus berbagi dengan air dan udara. Yang bagus adalah minum, makanya Nabi Muhammad itu disunahkan untuk minum terlebih dahulu, makan diakhiri oleh minum, dan makannya pun dibagi sepertiga udara, sepertiga makanan, dan sepertiga cairan seperti itu. Solusinya minum terlebih dahulu, makan dikunyah, tidak boleh terburu-buru. Setelah itu minum air putih, baru tidak boleh berlebihan. Jadi disisakan untuk udara. Jangan di tengah-tengah makan minum gitu ya. Ya, pokoknya secukupnya lah. Jadi itu harus dibagi 3 itu. Oke. Gitu. Lalu tadi yang kedua ya, jadi ada faktor genetik dong. Jadi Ibu Ismi ya 57 tahun ya. Jadi secara literatur tidak disebabkan oleh suatu keturunan atau genetik, tapi sesuatu yang didapat ya. Jadi karena ini suatu peradangan, penyebabnya karena tadi sumbatan, sumbatannya ini menjadi karena BAB yang keras menjadi sumbatan, tidak menyebabkan usus buntu ini diturunkan. Tetapi dengan riwayat orang tua yang konstipasi bisa diturunkan sama anaknya. Jadi kerja ususnya yang kurang aktif lah intinya, itu bisa diturunkan ke anaknya. Sehingga BAB yang keras bapak saya itu gampang sembelit dok, sulit BAB-nya nurun di anak saya. Itu memang bisa dari konstipasinya ya, sembelitnya. Nah, sembelitnya itu berdampak dengan bareng-barengnya memiliki peradangan pada usus buntu. Jadi bukan usus buntunya yang diturunkan, tetapi sembelitnya. Bisa jadi bapak saya itu seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, kan jarang kan ini. Harusnya kan setiap hari sudah atau maksimal 2 hari diturunkan ke anaknya dengan retensi itu tahanan BAB yang terlalu lama di usus kan bisa turun ke usus buntu tadi menjadi sumbatan. Jadi permasalahan yang diturunkan itu mungkin konstipasinya. Konstipasinya diturunkan, sama-sama konstipasi, tumbuhlah jadi usus buntu. Begitu. Pada akhirnya bagaimana sebenarnya upaya kita untuk melakukan preventif ya dok, supaya kita nggak sampai ke sana, dan kalau memang terjadi kondisi yang itu tadi disebutkan oleh dokter, harus seperti apa? Ya tadi, jadi pertama kalau misalnya punya bawaan dari orang tua itu konstipasi atau BAB-nya kurang lancar ya tadi seratnya ditambah. Yang bagus itu kangkung, buah naga, pisang yang sudah matang, sama pepaya ya. Itu ada zat-zat yang mempermudah untuk BAB. Kemudian ditambahi aktivitas rutin, aktivitas olahraga 2-3 kali seminggu. Dengan aktivitas rutin, BAB-nya lancar, ususnya sehat, hidupnya sehat, insya Allah tercegah dari usus buntu. Mantap. Ya. Sekarang saya geser ke Mbak Leni Kusmadewi, Kepala Humas Rumah Sakit Hafiyah Tulung, Kepala Pemasaran ya, dari Rumah Sakit Hafiyah Tulung Rejo Pare. Mbak Leni mungkin mikrofonnya bisa lebih dekat. Nah, bisa disampaikan sebenarnya kalau berkaitan dengan tema kita, apakah ada layanan khusus di Rumah Sakit Hafiyah yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman? Ya, terkait beliau pastinya teman-teman mungkin karena itu tadi ya dari Dokter Ridwan kan kita harus bisa mendeteksi dini dulu. Nah setelah itu mungkin kalau ada keluhan-keluhan sebaiknya langsung ke poli beliaunya itu ke poli bedah umum ya. Beliau praktek di Rumah Sakit Tulung Rejo itu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ya. Betul, ya, full. Pagi full jam 9 sampai jam 13. Namun ini tadi karena yang interaktif juga ada beberapa teman-teman yang dari Blitar ya. Jadi beliau ini juga ada di Rumah Sakit Medika Utama yang mana itu masih satu PT dengan kami. Satu grup ya. Satu grup ya, dari PT Nusantara Medika Utama. Beliau jadwalnya adalah
adalah setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, tapi sore hari ya jam 16 sampai dengan jam 18. Namun jangan khawatir karena beliau sampai jam 1 siang. Kalaupun teman-teman mungkin karena dengan kesibukannya di kantor atau mungkin masih sekolah, di sore hari pun sampai dengan malam kita masih ada tuh Senin sampai dengan hari Jumat dengan dokter lain gitu. Jadi harus inceng-inceng ya ngikuti sosmed kami lah, IG kami, jadi biar bisa cari-cari jadwalnya gitu. Kemudian yang untuk promo ya, ini karena waktunya sudah mepet juga ya. Untuk promo minggu ini kami itu menyiapkan untuk imun booster, Mas Adnan. Jadi ada mulai dari vitamin C, dari vitamin yang lebih kompleks lagi, yang mana kami juga untuk tarifnya tidak terlalu mahal ya, antara 150 sampai dengan yang paling mahal itu Sernevit, yaitu di angka 575. Harapannya kami sasarannya sebenarnya ini kan banyak jamaah haji yang sudah pada OTW kembali kembali ke Indonesia ya. Jadi mungkin nanti karena kecapean di sana, jadi untuk menjaga imunnya, kemudian badan biar tidak mudah lelah dan mungkin juga tidak mudah terinfeksi penyakit, mungkin bisa menggunakan fasilitas promo kita yang imun booster ini. Dan tentunya kalaupun saking banyaknya tamu ya, tidak bisa datang langsung ke Rumah Sakit Tulungrejo, pakai juga layanan HHC kami, home healthcare kami. Jadi petugas kami akan vitaminnya akan melayani di rumah. Datang ke rumah ya? Iya, gitu. Baik. Itu sih. Ya. Caranya bisa diakses di media sosial juga nanti kontaknya. Bisa di media sosial atau langsung kontak saya juga ada apa-apa. Di 085 25 711 5181. Baik. Ya. Mbak Leni, terima kasih untuk sharing informasinya. Dokter Ridwan juga. Terima kasih. Literasinya menambah kita makin aware terhadap bahaya usus buntu dan bagaimana pencegahannya. Betul sekali. Terima kasih. Lain waktu kita sambung lagi di tema yang lain juga. Kedepannya saya akan mengangkat tema tentang batu empedu ini. Ini sering sekali pasien ini. Betul. Dok, kok bisa muncul batu empedu itu karena apa? Penyebabnya apa? Gejalanya bagaimana? Penanganannya bagaimana? Sama seperti saya akan kupas mendalam tentang batu empedu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Mas Adnan. Di Juli ya. Layar ditunggu teman-teman. Terima kasih teman-teman dari Rumah Sakit HPA Tulungrejo Pare. Itu tadi ada Dr. Muhammad Ridwan, spesialis bedah, dan juga Mbak Leni Kusuma Dewi, Kepala Pemasaran Rumah Sakit HPA Tulungrejo Pare. Semoga bermanfaat teman-teman. Tema kita hari ini memahami penyebab dan gejala awal usus buntu.